Halo, selamat datang lagi di channel Foxjun. Kalian para pelanggan lama maupun yang baru menemukan channel ini, semoga kalian selalu beriman kepada Tuhan dan menghindari segala hawa nafsu yang buruk, supaya kalian terhindar dari jeratan syaiton yang terkutuk. Seperti film yang akan kita ulas kali ini, produksi tahun 1995 dari Amerika Serikat, yang berjudul Demon Knight. Selamat menyaksikan. Camera action. One Demon Knight. Film dibuka dengan tabrakan antara dua mobil di jalan yang sepi sebelum masuk sebuah kota kecil, mengakibatkan ledakan keras yang memecahkan kesunyian malam. Salah satu supir yang selamat melihat telapak tangannya dan tampak satu sinar bintang padam, menyisakan hanya 2 bintang yang masih menyala dari total 7 bintang. Pria tersebut kemudian mencoba mencuri sebuah mobil, tapi ketahuan anak pemilik kedai yang bernama Danny. Pria berjaket kulit itu selanjutnya akan menjadi lakon kita. Kemudian ia bertemu seorang veteran perang tua, jago abok bernama Willy. Jagoan kita memintanya mencarikan sebuah motel karena sudah larut malam. Dan Willy kemudian membawa lakon kita ke sebuah motel bekas gereja, di mana ia melihat 1 bintang yang tersisa sudah padam, dan ke-7 bintang itu berbaris membentuk lingkaran yang sempurna. Dia sadar itu memang tempat yang ditujukan untuknya. Di dalam motel, lakon kita si Mas Bray bertemu dengan Irene, sang pemilik motel, lalu Cordelia, seorang hooker, dan Jerry Lynn, room girl. Kemudian tidak lama masuklah seorang pria gondrong bernama Roach yang merupakan langganan si Cordelia. Mereka langsung check-in di lantai atas sambil dilihat oleh cleaning service bernama Wally yang ngebucin sama Cordelia. Dua polisi di TKP kecelakaan tiba-tiba dikejutkan kemunculan pria bertopi koboi, kita sebut saja John Doe, yang langsung menanyakan keberadaan Breaker. Lalu mereka bergegas ke motel milik Irene setelah Irene melaporkan kemungkinan tersangka pencurian mobil Homer, yakni Breaker, sesuai dengan ciri-ciri dari laporan polisi. Dan sesampainya di motel langsung terjadi drama penyanderaan Jerry Lynn oleh Mas Bray, yang ternyata hanya siasat Breaker supaya tidak memberikan benda yang sepertinya sangat-sangat diinginkan si John Doe, dan jadi penyebab John Doe memburu Breaker. Dijelaskan John Doe itu adalah barang antik berbentuk kunci yang kemudian Deputi Bob mencarinya di kamar Mas Bray di lantai atas, yang ternyata song, tapi Bob malah dapat tangkapan 2 lovebirds yang sedang tumpak-tumpakan. Setelah semua orang berkumpul di bawah, Willy kemudian mengungkap benda tersebut yang ternyata ada di bagian balik meja tempat Breaker duduk. Ternyata benda itu tidak mirip kunci, lebih seperti botol antik yang di dalamnya diisi cairan berwarna merah. Yang aneh, si John Doe sepertinya takut memegang langsung kunci itu dengan tangannya dan meminta Willy menaruhkan di koper serta membuang cairannya terlebih dahulu. Namun, Sheriff segera mengambil kunci itu karena mendapat laporan mobil yang dipakai si John Doe ternyata curian juga. Kemudian, John Doe yang emosi menghantam wajah Sheriff hingga jebol dalam arti harafiah. Semua orang di situ menjadi syok dan ngeri. Lalu terjadi pergulatan antara John Doe dan Breaker, yang berakhir wajah si John Doe terbakar kesakitan karena ditempeli kunci itu oleh Mas Bray. Dia lalu melompat keluar rumah melalui jendela. Fuck this cowboy shit. You fucking ho-dunk, well then there, motherfucker. Di luar rumah, si John Doe bersumpah serapah dan memberi kutukan pada motel tersebut. Dia kemudian menggores telapak tangannya dan menciprat-cipratkan darahnya yang berwarna hijau hingga menghasilkan makhluk seperti di cover Iron Maiden zaman dulu atau band-band cadas underground lainnya. Breaker membunuh para monster itu dengan menembak matanya hingga monster itu meledak. Lalu si fuckboy Roach berencana melarikan diri dengan mengajak Cordelia. Namun dasar pengecut, dia justru meninggalkan pacarnya itu jadi bahan santapan demi keselamatannya sendiri. Si Wally kemudian yang menyelamatkannya meskipun sempat tersambar kilatan hijau monster. Breaker kemudian meneteskan cairan merah dari kunci itu di pintu utama dan di pintu-pintu lainnya yang membuat
makhluk haram jadah yang memaksa masuk akhirnya hangus jadi daging gosong. Breaker lalu mengatakan untuk dapat melewati malam itu dengan selamat, mereka harus bersatu dengan tetap berkumpul bersama di dalam rumah dan tidak berpencar. Dia juga menjelaskan dua cara membunuh para monster itu. Yang pertama dengan darah di kunci tersebut, ya cairan merah itu adalah darah. Dan yang kedua adalah menculuk matanya sampai modar. Breaker kemudian menyegel pintu-pintu di lantai atas, dan saat ia melihat salah satu ornamen salib di kaca pintu, karena dulunya motel itu adalah gereja, ia teringat flashback perjalanan hidupnya, bagaimana dia mendapatkan kunci tersebut dan sejarah kunci. Dari flashback, tampak seorang yang berlari terburu-buru menaiki bukit yang dipenuhi tengkorak dan seperti dikejar-kejar setan. Orang itu kemudian menyerahkan kunci tersebut pada Syaiton, namun rupanya ada campur tangan gaib yang menghalangi. Dan saat si Syaiton memaksa mengambil, tangannya terbakar kesakitan terkena tetesan darah yang mengucur dari tangan orang yang dipaku di kayu salib di bagian tengah. Dari 3 orang yang disalibkan, tampaknya itu adalah Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota. Telapak tangan Breaker mendapat segel 7 bintang. Mas Bray tiba-tiba dikejutkan kehadiran Jerry Lynn dari belakang. Ia kemudian meminta maaf karena menyanderanya tadi. Namun Jerry Lynn tahu Mas Bray adalah orang baik. Lalu saat mereka mengetes kucing Jerry Lynn apakah dirasuki atau tidak di basement, mereka menemukan jalan bekas tambang yang dipalang namun masih berfungsi. Di lantai atas, Roach cemburu dengan kedekatan Cordelia dan Wally. Cordelia membalasnya dengan mengatakan Roach seorang pengecut. Dia tidak senang lalu menampar dan menghina Cordelia. Kemudian ada suara goib yang memanggil Cordelia. Suara itu milik John Doe, berempati akan kebutuhan Cordelia. Dia menawarkan jalan keluar jika Cordelia mau mengikutinya. Nampaknya Cordelia sudah terjerat. All you have to do is let me in. Si Cordelia kemudian merayu si Wally yang memang sudah ngebucin parah sama dirinya. Akhirnya Wally pun ikut menjadi penghuni neraka jahanam bareng Cordelia. Lalu setelah membunuh Wally, Cordelia menyerang Breaker dengan ganas dan beringas. Irene yang mencoba menempelkan kunci gaib ke Cordelia harus kehilangan sebelah lengannya. Cordelia kemudian ditembak Mas Bray dan hancur lebur. Setelah berkumpul di lantai bawah, mereka memutuskan untuk segera keluar melalui jalur tambang di basement karena si Irene akan mati kehabisan darah jika tetap di rumah. Breaker yang aslinya menentang habis, mau nggak mau harus ikut. Setelah palang dijebol oleh Roach, dia yang dasarnya pengecut menyuruh Wally sebagai pembuka jalan karena Wally dianggapnya sudah bau tanah dan siap dikorbankan. Jerry Lynn lalu melihat ada Danny di terowongan itu. Dan sialnya, ibu dan bapaknya sudah berubah dan mengejar mereka bersama para monster. Mereka yang sadar terowongan itu berbahaya, kemudian kembali. Gobloknya si asshole Roach yang jengkel dengan kepelitan bosnya si Homer yang sudah bukan manusia lagi, kemudian menembaknya tepat di pintu masuk tambang yang sebenarnya sudah disegel oleh Breaker. Hingga ambiar, dan para monster malah masuk semua. Untung mulut tangga bagian atas sudah tersegel karena tumpahan darah yang tidak sengaja tadi. Breaker lalu menjelaskan tentang alasan dia dikejar-kejar oleh John Doe. Dia berkata 7 bintang di telapak tangannya melambangkan 7 orang di motel itu selain dirinya. Bintang di tangannya berjajar membentuk lingkaran sempurna yang berarti akan ada kejadian penting malam itu. Dia menjelaskan bahwa sebelum Tuhan menciptakan terang, kegelapan sudah terlebih dahulu ada dan dihuni oleh makhluk-makhluk haram jadah yang memiliki 7 kunci sebagai simbol kekuatan mereka. Ya, kunci ini aslinya milik Syaiton. Kemudian Tuhan memecah belah kekuatan mereka dengan mencerai-beraikan 7 kunci itu ke segala penjuru semesta atau jagat raya. Hingga beberapa juta milenium kemudian, Syaiton sudah mengumpulkan 6 kunci dan akan mengambil 1 kunci terakhir yang ternyata ada di bumi. Tuhan mewahyukan tugas menjaga kunci terakhir tersebut kepada seorang pencuri bernama Sirak yang awalnya kabur dari takdirnya, serta memilih akan menyerahkan kunci itu ke Syaiton. Mirip cerita Yunus ya. Namun Tuhan menegur Sirak dan memberinya perlindungan dengan darah tukang kayu yang wafat di kayu salib. Ya, darah Yesus. Itulah sebabnya Syaitan tidak berani dan tidak mampu mengambil kunci yang sudah berisi darah itu di dalamnya. Darah Yesus yang terbatas terus ditambah dengan darah kesatria-kesatria dari generasi penerus setelah Sirak, hingga sampailah ke tangan Mas Bray kita dari komandannya yang wafat pada Perang Dunia I di Prancis pada tahun 1917. Dan apabila darah di kunci itu habis, maka Syaitan akan menguasai kunci terakhir itu dan kegelapan kembali. Setelah itu mereka dibingungkan dengan hilangnya Danny. Situasi ini dimanfaatkan
Roach untuk mencuri kunci dari tas Breaker. Jerry Lynn yang mencari Danny di dalam kamarnya kemudian Do me a favor. Don't scream. Giliran Jerry Lynn yang dirayu dengan iming-iming tentang keliling dunia dan hal-hal duniawi yang diinginkan cewek. Tidak lupa ancaman bahwa nasib Jerry Lynn bakal seperti Breaker yang nantinya pasti mati jika tidak menerima. Jadi bagaimana akhirnya? Lalu Danny ditemukan sembunyi di attic lagi membaca komik dengan asiknya. Irene lalu menyuruh Willy turun menemani Danny dan memanggil Breaker ke attic karena belum disegel. Saat mencari Breaker di suatu kamar, Willy menjadi gembira seperti soda yang ketemu susu. Karena di situ Willy melihat aneka macam pepaya, melon, dan jeruk Bali. Pastinya tidak ada jeruk mandarin. Tampaknya Willy kalah dengan Jerry Lynn yang Willy yang mendapat tenaga monster seperti mendapatkan penyaluran. Di masa tuanya ini dia yang veteran perang, sering kali diejek dan diremehkan karena fisiknya sudah ringkih. Willy kemudian berhasil dibunuh setelah Danny dengan arahan Breaker menusuk kepala Willy yang dipenggal Breaker ke pajangan tanduk rusa. Di attic, Irene dan Bob menemukan persenjataan Willy yang banyak, namun anehnya tidak berpeluru semua. Yang tersisa hanya rentengan bom tangan dalam jumlah yang banyak. Setelah Bob turun, giliran Irene yang diuji dengan tawaran untuk mendapatkan lengan kirinya kembali. Irene langsung menolak tawaran John Doe mentah-mentah. Si Roach membuat kesepakatan dengan John Doe untuk kebebasannya dengan memberikan kunci Breaker dan menghapus segel di mulut tangga. Diablos to you too, sir. Oh, Roach, there's just one more thing I forgot to mention. I like it. Puas rasanya, dan gerombolan neraka jahanam itu dengan bebas naik ke lantai atas karena segelnya sudah dihapus oleh si laknat tadi. John Doe kemudian dipanah jatuh oleh Breaker, dan mereka yang di atas langsung bertahan mati-matian hingga tidak ada lagi peluru yang tersisa. Bob dan Irene memaksa Breaker, Jerry Lynn, dan Danny berlindung di attic, sedangkan mereka sendiri mengorbankan diri dengan rentengan bom tadi untuk memusnahkan para monster. Sialnya kemudian si Danny yang budak komik dirasuki seton melalui komik yang dia baca, yaitu komik yang dijadikan film ini sendiri. Ini bukti bahwa tidak semua bacaan itu baik. Saat hendak menyegel satu jendela di attic, tiba-tiba Breaker meneteskan darah ke tangan Jerry Lynn. Dan ternyata Jerry Lynn punya kemampuan untuk memasang segel itu seperti Breaker. Breaker lalu menyatakan bahwa Jerry Lynn adalah penerusnya. Kemudian Breaker diserang oleh Danny yang sudah jadi monster, dan sesuai perkataan John Doe, dia mengalami luka parah karena dirobek perutnya. Jerry Lynn lantas membunuh Danny dengan menendangnya keluar ke jendela yang barusan tersegel tadi. Dalam napas terakhirnya, Breaker meyakinkan Jerry Lynn bahwa dia memang terpilih karena dia lolos ujian godaan Seton dan bertahan paling akhir. Lalu dilakukan penyerahan kunci ke Jerry Lynn. Tampak Jerry Lynn mengalami kejadian seperti penobatan Breaker dulu. Di sini dapat disimpulkan bahwa saat bintang-bintang berjajar dan membentuk lingkaran sempurna, artinya adalah suksesi Demon Knight yang baru. Dan setelah Breaker wafat, semua segel kemudian hilang. Selanjutnya si John Doe naik ke attic dan mempermainkan jasad Breaker dengan membuka lagi matanya yang telah ditutup Jerry Lynn. Dia kemudian membujuk Jerry Lynn menyerahkan kunci itu. Jerry Lynn yang berlumuran darah Breaker langsung memegang tangan John Doe yang menyebabkannya langsung berteriak kesakitan dan langsung kabur. Jerry Lynn lalu memburunya hingga kamar mandi, namun terjebak siasat John Doe yang langsung mencuci bersih badannya dari darah Breaker dan membuang sisa darah di kunci. Jerry Lynn kemudian mencolok mata John Doe dengan gagang kunci, dan saat John Doe kesakitan, Jerry Lynn menggunakan kesempatan untuk menenggak sisa darah dan menyimpannya di mulutnya. John Doe kemudian mencoba berbagai cara agar Jerry Lynn memuntahkan darah itu dengan mengajaknya joget secara brutal. Namun Jerry Lynn tetap bertahan dan akhirnya menyemburkannya di saat yang tepat.
wajah Jondo melepuh parah dan tubuh manusianya kemudian terbakar hebat hingga menampakkan wujud asli syaitonnya yang akhirnya meledak tak bersisa. Pagi harinya, Jerry Lynn mengisi kunci dengan darah dari tubuh Breaker dan kemudian melakukan perjalanan untuk menjalankan takdirnya sebagai Demon Knight yang baru. Di jalan, ada pria kulit hitam bertopi koboi yang hendak naik busnya. Namun niatnya diurungkan. Apakah mungkin karena tahu ada segel darah di pintu bis yang dipasang Jerry Lynn? Entahlah, setidaknya jika benar, kebaikan akan selalu dibarengi dengan kejahatan dan Jerry Lynn sudah tahu siapa musuh selanjutnya. Dan film pun habis. Seperti keseimbangan, kebaikan dan kejahatan akan selalu ada di sekitar kita dan terus berperang sepanjang waktu. Begitu kiranya intisari film Demon Knight ini. Demon Knight ini adalah adaptasi film layar lebar pertama dari seri komik Tales from the Crypt yang diproduksi dalam kurun waktu 1950 sampai 55 oleh EC Comics dan sudah diadaptasikan ke dalam serial TV dalam kurun waktu 1989 sampai 92. Oke guys, sekian review kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Please like and subscribe jika suka. Tuliskan komen di bawah dan sampai jumpa di review berikutnya. Peace out.